Kali ini saya menggunakan sebuah aplikasi khusus ya. Nah, saya sudah mendapatkan cara yang cukup dirasa baik karena tidak menggunakan ponsel kamera lagi ya. Nah, di pertemuan ke-14 kali ini saya akan membahas tentang uji ring Spearman ya. Nah, kalau kalian teman-teman mahasiswa maupun yang sedang menempuh mata kuliah statistika maupun metode riset, ya silahkan boleh di subscribe dulu atau dinyalakan loncengnya, like dan komen, serta share ke teman-teman yang lainnya jika informasi ini dirasa cukup membantu. Ya, kali ini saya akan membahas tentang uji ring Spearman. Apa uji ring Spearman? Uji ring Spearman ini merupakan salah satu uji korelasi di mana sampelnya adalah sampel kecil dan yang kedua adalah skalanya merupakan skala yang bentuknya merupakan skala nominal atau ordinal ya. Oke. Nah, di contoh kali ini saya akan menjelaskan tentang sebenarnya nilai, sebuah nilai, yaitu pasti skalanya kan kalau enggak interval ya rasio. Ya dalam kali ini mahasiswanya saya ambil ada 6 mahasiswa dengan perbandingan nilai matematika dan nilai statistika. Ada yang mengasumsikan bahwa nilai matematika itu sangat berkaitan atau berhubungan erat dengan nilai statistikanya. Di mana ketika nilai matematikanya meningkat, nilai statistikanya juga akan lebih tinggi atau meningkat juga. Nah, dari kali ini 6 sampel saya ambil. Apakah ada korelasi positif, ada tanda positif, berarti menyatakan arah kanan, berarti jelas menunjukkan arah kanan atau satu arah kanan ya antara nilai matematika dengan nilai statistika. Dari kali ini gunakan taraf nyatanya 5%. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita buat dulu hipotesisnya. Hipotesisnya berbunyi RS lebih besar 0. Itu selalu letakkan di H alternatif atau H1-nya. Tinggal dikasih keterangan saja ya di belakangnya, uji arah kanan, langsung kasih keterangan. Ada korelasi positif antara nilai matematika dan nilai statistika. R itu menyatakan hubungan, berarti hubungan dua variabel. RS lebih besar dari 0 ya. Artinya korelasinya positif. Berikutnya adalah H0-nya berarti RS kurang dari sama dengan 0. Artinya tidak ada korelasi positif antara nilai matematika dan nilai statistika atau korelasinya mungkin bisa saja negatif ya. Oke. Berikutnya langkah kedua, otomatis kita tentukan juga taraf nyatanya 5%. Ya, dengan derajat kebebasan atau degree of freedom-nya, rumusnya dirumuskan N dikurang 2. N-nya dalam hal ini ada 6 mahasiswa. Ya, 6 dikurang 2 adalah 4. Nanti T-tabelnya kita bisa lihat. T-tabelnya ingat menggunakan T-tabel satu arah ya, teman-teman. T-tabel satu arah. T-studentnya kita akan lihat satu arah 4, alfanya 5%, one tail atau satu arah, dan DK-nya atau DF-nya 4, nilainya 2,132. Ya, gimana kalau soalnya nanti terdapat korelasi saja? Ya, kalau terdapat korelasi saja tanpa tanda, berarti melihatnya dua arah. Ya, jadi kalau tanpa tanda kita menggunakan dua arah, tapi kalau ada positif, negatif itu menjadi satu arah. Hati-hati ya, ini dilihat satu arah karena arahnya jelas tadi positif ya. Oke, nah itu hasilnya 2,132. Tandanya positif ya T-tabelnya. Oke. Statistik ujinya kita akan lihat ya. Di sini ada kolom mahasiswa 6
Kita salin ulang ke kolom di bawah ya. 80, 75, 75, 50, 55, dan 60. Untuk nilai statistikanya 90, 80, 85, 58, 60, 60. Nah, langkah pertama kita harus lihat dulu mana sih sebenarnya mendahului. Yang mendahului adalah peristiwa X. Peristiwa X di sini adalah matematika dulu dong, baru statistika. Sesuai dengan apa yang sudah kita tempuh pada saat kuliah. Pasti harus kuat di matematikanya dulu, baru masuk ke tahap lanjutnya adalah statistika. Peristiwa pertamanya itu X, yaitu nilai matematika. Kolomnya di sebelahnya kita buat adalah range dari X. Range itu adalah nilai peringkat daripada X atau nilai matematika. Kita bisa lihat dari A sampai F, ini nilai terkecilnya adalah mahasiswa D. Kita berikan peringkat 1, teman-teman ya. Lalu peringkat tertinggi setelah 50 adalah angka 55 di mahasiswa E. Ini peringkat 2. Mahasiswa F peringkat ketiga atau nilainya 60. Lalu nah, antara B dan C sama. Nah, sesuai aturan kita urutkan dulu 4, 5 atau 4, 5 silahkan. Urutannya tidak jadi masalah. B mau 4, C mau 4 silahkan. Saya dalam hal ini C-nya 4, B-nya yang 5. Lalu nilai 80 sebagai peringkat tertinggi yaitu peringkat ke-6. Ya. Nah, gimana saya titik beratkan di nilai kembar. Kalau ada nilai kembar seperti ini, kita peringkatkan ya, peringkat awal semula, kita jumlahkan dua peringkat ini, kita bagi jumlah angka kembarnya. Saya ulang, saya peringkatkan dulu secara berurutan. Dari dua peringkat secara berurutan ini, saya jumlah, saya bagi dengan jumlah atau nilai angka kembarnya. Ya, angka kembarnya ada 2, berarti posisi 4 ditambah posisi 5 dibagi 2. Hasilnya 4,5, 4,5. Itu range yang barunya. Sisanya tetap sama, posisi 6 karena tidak ada angka kembarnya tetap 6. 4,5, 4,5, 1, 2, dan 3. Itu untuk posisi range X baru. Ya, nah ini akan digunakan ya. Kalau misal tidak ada angka kembarnya ya cukup sekali saja, tidak perlu ada range X baru. Ya, dicoba teman-teman untuk nilai statistikanya. Paling kecil adalah angka 58 ya di mahasiswa D. Ini peringkat 1 untuk range Y pertama. Ya, range Y keduanya yaitu lihat 60 dan F adalah peringkat ketiga, atau ini boleh dibolak-balik ya. Ini ditandain kuning dulu supaya kalian tidak pusing. Angka kembarnya kalian warnai dengan warna yang berbeda. Kalau ada 3 ya berarti tetap urutannya 2, 3, 4 dibagi 3. Kebetulan saya ambil ini hanya ada 2 angka kembar. 2 ditambah 3 dibagi jumlah nilai angka kembarnya ada 2 orang. Berarti 2 tambah 3 dibagi 2, 2,5, 2,5. Ya. Selanjutnya adalah nilai 80 itu tetap dilanjutkan. Range keempat, 85 range kelima, dan 90 range keenam. Ya, cukup jelas ya, yang membedakan hanyalah yang kalau ketemu angka kembar. Di yang range pertama kalian tetap urutkan. Harus urut. Kalau angkanya kembar tetap urut, mau posisinya bolak-balik silahkan ya. Oke, berikutnya cara tahap berikutnya adalah membuat tabel DI. DI itu adalah selisih antara X dan Y. Mau Y dan X juga sebenarnya sama saja ya, karena nanti yang dipakai adalah DI yang dikuadratkan. Ya, di sini saya mengkategorikan range X dikurang range Y yang baru. Ya, yang baru ya, bukan yang lama. Perhatikan, nanti ditambahkan range X baru dikurang range Y baru. Berarti 6 dikurang 6 itu 0. Ya, 4,5 dikurang 4 itu setengah. 4,5 dikurang 5 min setengah. 1 dikurang 1, 0. 2 dikurang 2 setengah ya adalah min setengah, dan 3 dikurang 2 setengah hasilnya setengah. Ini kita kuadratkan teman-teman ya.
kita kuadratkan. Berarti DI kuadrat nilai 0 dikuadratkan tetap 0. 0,5 dikuadratkan 0,25. Minus 0,5 dikuadratkan 0,25. 0 dikuadratkan 0. Dan 0,5 minus 0,5 dikuadratkan 0,25. Terakhir 0,5 dikuadratkan hasilnya 0,25. Mohon maaf ini penulisan koma dan titik ya, harusnya koma semua yang di atas ya. Saya menggunakan Excel jadinya hasilnya titik. Ya harusnya koma juga tidak masalah. Yang penting ketika ditotalkan hasilnya adalah 1. Ya, itu baru menyusun tabel, belum masuk statistik ujinya. Nah, statistik ujinya adalah mencari DI kuadratnya saja yang dibutuhkan, ditambah dengan rumus ini. RS itu singkatan dari range Spearman, ya, sama dengan 1 dikurang 6 kali sigma DI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat minus 1. Atau ada tertulis di internet, kalau kalian sempat browsing, dibaginya dengan N pangkat 3 dikurang N. Tapi saya kurang pas, saya mengajarkannya secara bertahap. Ya, oke. Nah, saya lihatkan 1 dikurang 6 dikali DI kuadrat, berarti dikali 1, dibagi 6. N-nya kan ada 6 mahasiswa ya, berarti 6. Dikali 6 dikuadratkan 36 dikurang 1. Ini sudah rumus ketetapan ya. Jangan ditanya lagi kenapa bisa seperti itu ya. Kalau kalian berminat, ambillah jurusan statistika. Ya, nanti waktu kalian punya kesempatan untuk lanjut kuliah, ambil jurusan statistika untuk mengetahui ini pecahan rumusnya dari mana. Diterima dulu saja rumusnya. Jadi 1 dikurang 6 dikali 1 dibagi 6 dikali 35. Ya, silahkan 6 kali 1 6, 6 kali 35 210. Ya, hasilnya langsung saya totalkan, nanti bisa dicoba sendiri di rumah. Hasilnya 0,97. Ya, ini digunakan untuk mencari T-nya. T-nya adalah rumusnya RS dikali akar N dikurang 2 dibagi 1 min RS dikuadratkan. Ya, RS-nya 0,97, ambil 2 desimal saja ya. Dikali akar 6 dikurang 2 dibagi 1 dikurang 0,97 dikuadratkan. Saya punya hasil 7,98 ya, mendekati seperti itulah ya. Nah, tahap keempatnya biasa mencari kriteria ya. Kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel, H0 ditolak. T hitung kurang dari sama dengan T tabel, H0 diterima. Itu sudah harus ingat terus ya. Dan ternyata nilai T hitungnya itu yang barusan kita hitung 7,98, nilainya dibandingkan dengan T tabel hanya 2,132. Ya, berarti lebih besar. Berarti H0-nya ditolak alias H1-nya yang diambil. Jadi ternyata ada hubungan atau korelasi positif antara nilai matematika dan nilai statistikanya. Ya, untuk materi di pertemuan 14 ini cukup 1 ya. Nanti di materi ke-15 kita ketemu 2, Wilcoxon dan Mann-Whitney. Ya, ini merupakan awal dari uji non-parametrik atau distribusinya tidak normal. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan masukan positif buat kalian yang belajar di rumah, baik dari kampus di mana saya menjadi dosen maupun dari mahasiswa dimanapun kalian berada. Mohon bantuan untuk share, komen, like video ini, dan jangan lupa kalau memiliki kontribusi positif kalian bisa nyalakan loncengnya untuk tahu pada saat saya update video berikutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu di next video.